Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mengucap syukur atas kasih, kebaikan, dan penyertaan Tuhan yang selalu menyatakan dalam kehidupan kita. Terlebih, sebentar kita akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah yang akan kita lakukan. Meski di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memberkati kehidupan kita sekalian. Dan kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Efesus 1 ayat ketiga sampai dengan yang ke-14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ini ya Bapa, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Urapilah dan pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Inilah doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul perikop firman Tuhan, yaitu kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya, serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan.
Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dalam damai sejahtera oleh Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa tema renungan kita pada kesempatan sore hari ini yang diberikan Majelis Sinode yaitu diperlukan untuk menjadi saksi yang setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali karena hari ini kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Juli tahun 2021. Kita percaya bahwa jika hari ini kita ada sebagaimana kita ada, adalah semata-mata oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita pun harus berkeyakinan bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini adalah hari di mana Tuhan semakin menyatakan kuasa-Nya atas kita, atas saudara dan saya. Bukan untuk hari ini saja, tetapi juga esok, lusa dan seterusnya. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang sebagaimana disampaikan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman-Nya dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia juga adalah Tuhan yang tidak pernah lelah dan berhenti menuntun, menopang, bahkan menggendong kita. Inilah janjinya sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara diperlukan untuk menjadi saksi yang setia, sebagaimana tema renungan kita, bahwa melayani Tuhan dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki agar saudara dan saya dapat berperan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah terang dan garam dunia. Maka oleh karena itu, tentunya kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia ini. Namun, banyak di antara orang percaya yang memiliki cara hidup yang setali tiga uang dengan orang-orang dunia. Mereka seperti berpikir orang dunia. Mereka berkata-kata seperti orang-orang dunia. Dan perbuatan mereka seperti orang-orang dunia. Mereka telah terjebak dunia dan terperangkap oleh tipu muslihat dunia. Sehingga mereka enggan untuk keluar dan melepaskan diri dari ikatan dunia ini. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa keluarlah kamu di antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang saksi, jadi bahwa saksi itu adalah membuktikan tentang apa yang dialami, membuktikan tentang apa yang dilihat, dan membuktikan tentang apa yang dirasakan secara pribadi. Namun akan tetapi bukan menceritakan pengalaman tentang orang lain. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, namun dewasa ini sangat disayangkan kita melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Namun di sisi lain, dalam hidup ini mungkin orang pandai merangkai kata saat bersaksi di depan banyak orang. Tetapi sesungguhnya belum sepenuhnya dapat menjadi kesaksian dalam hidupnya. Belum menjadikan hidupnya benar-benar sebagai kesaksian. Jadi masih banyak orang Kristen pandai bersaksi tetapi tidak menunjukkan hidupnya sebagai kesaksian. Maka oleh karena itu menjadi saksi itu bukan dengan perkataan semata,
Namun akan tetapi harus melalui tindakan atau perbuatan hidup kita secara nyata. Sehingga orang lain dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata. Yaitu baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam setiap ucapan, baik dalam setiap tindakan, maupun baik dalam setiap perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Yaitu hendaknya selaras dengan firman Tuhan. Dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam saudara dan saya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Namun yang harus diingat, untuk melayani Tuhan dan menjadi saksinya, tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan, dengan mengandalkan kepintaran, atau mengandalkan akal sendiri. Melainkan harus melibatkan roh Tuhan. Sebab bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohmu, firman Tuhan semesta alam. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Zakaria 4 ayat yang ke-6. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya untuk menjadi seorang kesaksian hendaknya penuh dengan kasih dalam perbuatan. Yaitu tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga bahwa orang lain dapat mengenal Kristus melalui kehidupannya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia ini, maka kita pun akan mengalami kesulitan dalam hal bersaksi. Bagaimana kita bisa diperlukan untuk menjadi saksi yang setia, sebagaimana tema renungan kita pada kesempatan sore hari ini, jika hidup kita masih seperti orang-orang dunia yang cemar. Maka oleh karena itu, dalam menjadi saksi iman, hendaknya dapat menunjukkan nilai-nilai kebenaran, dan hendaknya dinyatakan melalui sikap dan perbuatan yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, firman-Nya dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sehingga melalui sikap hidup yang difirmankan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, perbuatan inilah yang dapat diperlukan untuk menjadi saksi yang setia. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat wajib memiliki kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Artinya selaras dengan ajaran dan nilai-nilai kebenaran. Kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan berarti bahwa kehidupan yang meneladani Kristus. Sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka untuk hidup sama seperti Kristus hidup, tentu ada harga yang harus dibayar. Namun akan tetapi tidaklah mustahil bagi orang percaya untuk hidup sama seperti Kristus. Sebab ada tertulis dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka oleh karena itu kita harus membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga membuka akal dan memberikan pengertian kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Maka jika Roh Kudus ada di dalam hati kita, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca akan tertanam di dalam hati kita. Kebenarannya akan meresap dalam jiwa kita, sehingga kerohanian kita makin diperbaharui. Maka oleh karenanya, marilah
tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya akan dituntun dan dibawanya kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saat kehidupan kita serupa dengan Kristus, saat itu pula kehidupan tampak bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan bercahaya meliputi seluruh aspek kehidupan kita, baik sikap, cara hidup, tutur kata, dan perbuatan, sehingga dunia bisa melihat dan mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Namun sangat disayangkan, masih banyak orang Kristen yang hidupnya justru tidak bercahaya, karena mereka masih hidup dalam kegelapan dan serupa dengan orang-orang dunia ini. Padahal Tuhan Yesus telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sehingga cara hidup seperti ini pantas diperlukan untuk menjadi saksi yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa sempurna. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada ya Bapa untuk mengucap syukur atas hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih dalam ibadah kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah mendidik dan mengajar kami untuk senantiasa mencari dan melakukan akan kehendak Tuhan. Firman-Mu mendidik kami agar baik dalam ucapan, baik dalam tindakan maupun dalam perbuatan kehidupan kami, sehingga mencerminkan sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Bapa di sorga, dalam syafaat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andries bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Penatua Majelis Jemaat bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, serta memberikan segala kemampuan bagi kami untuk terus merajut, merenda karya pelayanan untuk melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada, kiranya atas campur tangan Tuhan, setiap program yang dicanangkan akan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit ataupun yang di rumah. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau melawat dan menjamah mereka. Kami percaya melalui lawatan dan jamahan mereka semakin dipulihkan, mereka semakin disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam usia lanjut para orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini. Bapa di sorga, doa syafaat ini jauh daripada sempurna. Namun kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami yang hingga saat ini masih memerangi COVID-19. Kiranya daya upaya yang telah dilakukan kiranya dapat membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan di dunia ini, terlebih bagi negara kami, Indonesia. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, hingga di tingkat daerah, bupati, wakil bupati, tingkat RT dan RW. Tuhan, sentuhlah hati mereka agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, tanpa tebang pilih, untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bapa di sorga, doa syafaat ini jauh daripada sempurna, namun kami mau menyempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita sekalian, sebagaimana yang disampaikan dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sehingga melalui sikap hidup yang dikatakan, yang difirmankan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, perbuatan inilah yang dapat diperlukan untuk menjadi saksi yang setia. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.